Ayo, ada yang pernah lihat ikan jenis ini enggak? Namanya ikan glodok. Ikan glodok dikenal juga dengan sebutan ikan tembakul. Memancing ikan glodok tidak menggunakan umpan. Kami menyebutnya dengan istilah seret. Mata pancing yang sudah dipasang kemudian dilempar dan diseret ke arah ikan glodok. Wih, gak pakai lama, Datu udah dapat ikan glodoknya, teman. Tuh, Datu sampai masuk ke dalam lumpur. Karena lumayan dalam, kita mancingnya di atas kapal aja ya, teman. Kuala Penep adalah salah satu pelabuhan di Lampung Timur yang dijadikan lokasi bersandar kapal-kapal nelayan. Saat air surut, pelabuhan ini juga sering menjadi lokasi memancing. Iha! Akhirnya aku dapat ikan juga. Wah, dapat nyamuk ikan besar. Hore! Buah dari kesabaran, kawan. Kami pun dapat ikan glodok satu persatu. Ayo kawan, masukkan ikan glodoknya ke dalam keranjang. Kita lanjut yuk. Ikan glodok yang sudah didapat akan kami olah menjadi masakan. Namanya punyu glodok bukus. Masakan ini sangat sederhana loh. Tapi masalah rasa jangan ditanya. Dijamin enak. Hehehe. Bola, ngapain nak jadai? Yo. Yalah, Yuda. Pelak punyun ya, bersih ke punyun lah. Yola dan Yuda bertugas memotong ikan menjadi beberapa bagian. Buang bagian kepalanya ya. Sementara itu, aku menyiapkan bumbu mulai dari buah nanas, daun bawang, bawang merah, bawang putih, dan lainnya. Baiklah, ikan dan bumbu sudah siap nih teman. Campurkan ikan dan bumbu, lalu bungkus dengan daun pisang. Bakar sampai matang. Ternyata daging ikan glodok gurih dan lembut teman. Apalagi ditambah bumbu racikan yang kami buat. Bangi temun. Kata nenekku, ikan glodok dipercaya mampu mengobati penyakit asma dan juga menambah stamina. Kalau begitu, ayo habiskan ikannya biar kita tetap kuat. Hehehe. Hasil laut di daerah kami sangat melimpah, kawan. Hari ini, aku dan teman-teman punya kesempatan untuk ikut Paman menjaring udang rebon. Menggunakan perahu mesin, Paman biasanya mengitari perairan lautan mencari lokasi yang pas untuk mengumpulkan udang rebon. Prosesnya ternyata nggak mudah, teman. Paman harus menyiapkan jaring atau dikenal dengan snowboard terlebih dulu yang diletakkan pada bagian badan perahu. Setelah menemukan lokasi, Paman dengan sigap memasang jaring. Selanjutnya, tarik jaringnya, kawan. Kalau beruntung, udang rebon akan terperangkap. Coba-coba turun lakunya coba-coba. Angkat udang rebon dan masukkan ke dalam wadah. Syukurlah, hasil udang rebon yang didapatkan oleh Paman lumayan banyak. Ayo kawan, kita bantu masukkan udang rebonnya ke dalam wadah. Selain bisa dimasak langsung, udang rebon juga banyak dijadikan sebagai bahan dasar membuat terasi. Terasi buatan khas Lampung Timur sangat terkenal loh. Kami menyebutnya dengan terasi batok.
Sekali coba, pasti ketagihan teman. Pertama, campurkan udang rebon yang sudah bersih dengan garam. Aduk sampai rata. Proses ini untuk memberikan rasa terasi agar lebih enak saat diolah nanti. Sementara untuk takaran garamnya disesuaikan ya teman. Tidak boleh terlalu asin. Setelah itu, udang rebon siap dijemur. Bolang antar kati apa? Yuk lah. Pak jalan-jalan. Penjemuran terasi bertujuan untuk mengawetkan udang rebon secara alami, biar nggak bau. Tidak butuh lama kok, cukup setengah hari saja sampai udang rebon kering. Jangan lupa bolak-balik biar cepat kering ya. Penumbukan adonan ini untuk meratakan tekstur terasi biar rata teman. Setelah itu, adonan terasi siap untuk dicetak. Siapkan tempurung kelapa, masukkan adonan dan tekan-tekan. Terasi yang sudah jadi bisa langsung dikonsumsi atau dijemur kembali untuk mengawetkan terasi biar tahan lama. Nawai kan jakku. Jakku punya wawain an. Ai belum. Adolang. Ya. Yo, usung ya. Makasih Ulak. Yo, hati-hati yo. Wali udah siap kok punya ini agak dipepul. Iya watu. Teman, tradisi nyeruit adalah salah satu budaya Lampung yang masih ada sampai saat ini. Nyeruit adalah kegiatan makan bersama dengan sejumlah olahan sambal dan ikan bakar. Untuk mengadakan acara nyeruit bisa dilakukan kapan saja. Dalam acara nyeruit, sambal terasi menjadi salah satu pilihan favorit. Untung terasinya sudah dikasih paman, jadi nggak perlu nyari lagi. Hehehe. Haluskan semua bahan ya teman. Untuk acara nyeruit kali ini, kakak, bibi, dan lainnya sudah menyiapkan 3 jenis sambal teman. Ada sambal terasi, sambal seruit, dan sambal tempoyak. Harum. Bersama dilan. Bolang punya apa sambal dalam? Agak. Bisa apa bolang? Rame. Waktunya kita bakar ikan. Untuk jenis ikan yang digunakan tergantung dari selera kalian. Kali ini kami memilih ikan jenis bawal. Wali udah pandai mawat. Pandai. Paham pukul. Akhirnya semua sambal dan pelengkap untuk acara nyeruit sudah siap. Aku dan teman-teman sudah nggak sabar nih buat nyobain. Hehehe. Menganpun. Nyeruit bakong yang artinya nyeruit bersama-sama. Wih, banyak juga ya teman. Ada ikan bakar, sambal terasi, sambal tempoyak, dan sambal seruit. Oh iya, namanya nyeruit kurang lengkap kalau nggak ada lalapannya. Asik, kakak dan bibi juga sudah nyiapin terong rebus, honje, dan berbagai jenis lalapan lainnya. Nyeruit menjadi salah satu tradisi di Lampung sejak dulu teman. Acara makan bersama ini menjadi salah satu simbol kebersamaan. Acara nyeruit kapanpun bisa dilakukan loh. Baik hanya untuk kumpul keluarga atau menyambut tamu yang datang. Wih, pada lahap banget sih. Nasi panas dengan campuran sambal dan daging ikan bawal. Bikin lahap. Tambah terus sampai habis. Ikan bawal memiliki daging yang tebal. Rasanya juga sangat gurih teman. Apalagi pas dicocol dengan sambal. Enak banget. Gak cuma itu, kandungan vitamin A yang tinggi pada ikan bawal
membantu memperkuat imunitas tubuh. Acara nyeruit kali ini seru banget teman. Ayo, kapan main ke kampung kami? Nanti kita ajak nyeruit juga ya. Teman, laut kami ikannya masih banyak loh. Salah satunya si kecil ikan teri. Nih, lihat. Dalam satu malam saja paman-paman nelayan bisa mengumpulkan ikan sebanyak ini. Menjaringnya nggak perlu jauh-jauh sampai ke tengah laut kok. Cukup di sekitar perairan Teluk Lampung. Seperti perairan Kalianda dan perairan Pulau Sembesi. Kakakku biasa membeli ikan langsung dari nelayan di bagan seperti ini. Katanya sih biar dapat ikan yang masih segar. Kami biasa merebus ikan di atas perahu langsung. Selain untuk menjaga kesegarannya, ketika sampai darat, ikan tinggal langsung dijemur. Hihihi, pancinya besar sekali ya. Saking besarnya, panci ini bisa merebus lebih dari 50 kg ikan sekaligus. Waktunya dijemur. Penjemurannya dilakukan di atas para-para yang terbuat dari waring atau jaring. Sengaja tidak menggunakan bambu karena dengan jaring waktu penjemuran menjadi lebih cepat. Ayo teman-teman, susun yang rata ya. Jika matahari terik, ikan akan kering dalam waktu kurang dari 3 jam. Pelan-pelan ya teman, jangan sampai ikannya rusak. Harga teri sangat beragam teman, tergantung jenis dan kualitasnya. Semakin kecil ukurannya, akan semakin mahal harganya. Ikan teri nasi misalnya, harganya mencapai Rp100.000 lebih per kilonya. Karena teri nasi termasuk ikan teri yang paling kecil. Berbeda dengan jenis ikan teri super kasar, harganya sekitar Rp40.000 saja per kilonya. Sebelum diberi bumbu, teri harus digoreng dahulu biar lebih kering dan gurih. Hari ini ibuku akan membuat sambal teri bungo gedang atau sambal teri bunga pepaya. Sesuai namanya, bahannya ikan teri, bunga pepaya, dan bumbu sambal. Pertama, kita harus menyangrai sambalnya. Baunya enak banget. Selanjutnya, masukkan bunga pepaya dan ikan terinya. Sekarang, tunggu sampai matang. Oh, bangin namanya ya. Oh, pakai nyicip lewat. Salah. Bangin drill. Bangin teman. Iyalah, kan cowok muka masaknya dia selalu bangin. Bagi temennya. Betul hatiku. Betul lah. Kita masak apa ya? Hehehe, kakak pakai nanya lagi. Kami udah lapar banget kak. Teman, satu lagi nih, olahan makanan dari pesisir Teluk Lampung yang sudah terkenal luas. Yap, kemplang namanya. Jajanan ini dibuat dari campuran tepung sagu dan ikan. Ini dia caranya teman. Pertama tepung sagu dicampur dengan air dingin. Kemudian tambahkan air panas supaya benar-benar tercampur dengan baik. Setelah tercampur merata, adonan kemudian didiamkan selama kurang lebih 16 jam. Nah, ini adalah adonan aci yang sudah siap diolah. Sekarang tinggal masukkan ikan yang sudah digiling halus. Hambau ya? Iya, mulai aja kan iwa mulanya hambau. Lalun. Supaya rasanya tetap terjaga, kami biasa menggunakan ikan kuniran, ikan jolot, dan ikan petek. Kedua bahan ini selanjutnya diadon menggunakan campuran tepung sagu kering.
Tujuannya untuk memastikan semua bahan tercampur sempurna. Cara ini dilakukan cukup lama teman, karena kualitas kemplang sangat tergantung dari proses pengadonan. Oh iya teman, saat ini kemplang menjadi salah satu oleh-oleh khas Lampung yang banyak dicari. Asyik, hari ini Paman membuat kemplang warna-warni untuk kami. Ada hijau dan merah. Kira-kira hasilnya seperti apa ya? Setelah dicetak, kemplang mentah selanjutnya disusun di atas waring atau tempat pengukusan. Nyusunnya jangan terlalu rapat ya. Aduh Kong. Bolang udah ngacak-ngacak kan Bolang? Dengan dandang jumbo ini, Paman bisa mengukus sampai 30 waring sekaligus. Ngukusnya nggak lama kok. Kira-kira 20 menit saja dan kemplang siap untuk dijemur. Teman, kemplang yang baik teksturnya renyah dan terasa gurih saat dimakan. Untuk mendapat hasil tersebut, kemplang harus benar-benar kering sebelum dibakar. Butuh waktu 2-3 hari untuk menjemurnya. Tahap terakhir sebelum dibakar, kemplang harus digarang terlebih dahulu. Disimpan di atas tungku selama 2-3 jam. Sekarang saatnya membakar. Kemplang dibakar satu persatu dengan dijepit seperti ini. Sesekali diratakan di atas bangku petokan supaya mengembang bagus tanpa terlipat. Kalau soal membakar kemplang, bibiku ini jagonya teman. Ini dia, kemplang khas dari tanah Lampung. Teman di rumah pada mau ya? Ayo datang ke sini. Nanti kita bikin kemplang bareng-bareng. Selamat makan teman. Rasanya luar biasa. Kalian yang di rumah harus mencobanya biar nggak penasaran. Hehehe. Makan kemplang makin komplit ditambah pedasnya sambal bunga pepaya. Kok susah berhenti ya? Ya iyalah, soalnya enak banget. Ayo, cepat teman. Kebunnya udah nggak jauh lagi. Ya pala nih kulang. Ya kak, Talina. Ya, aduh nih nolong Pak Su yo. Yo. Dudi. Nilong. Selamat datang di kebun selada milik pamanku. Setelah 1 bulan ditanam, hari ini paman akan memanennya. Kalau dihitung dari mulai penyemaian, dibutuhkan sekitar 40-60 hari sampai masa panen. Oh, jiju balak teman lang. Oh, subur weh. Oh, balak teman. Panen selada harus dicabut sampai ke akar-akarnya teman. Kemudian akar dan daun yang rusak dibuang sampai nampak bersih dan segar. Nah, kalau kakak dan bibiku ini sedang mengelompokkannya berdasarkan ukuran. Sebelum dijual, daun selada terlebih dulu diikat per genggam seperti ini. Ayo cepat teman, jangan sampai hasil panen kita jadi layu. Daun selada memang cepat sekali layu. Untuk membuatnya tetap segar, kami harus menyimpannya di tempat yang lembab dan secara rutin membasahinya dengan air. Cici langsung. Bonya meninggal uji ya, Bu ya. Aduh ya, Bu, ikan parit ya, Bu. Apa ya, Bu? Ada pulang. Nah, sekarang Bibi mengajak kami makan daun yang dalam bahasa Latin disebut Lactuca sativa ini. Eits, bukan dilalap langsung ya, tapi dibikin kue.
Namanya putu mayang daun selada. Hehehe, unik kan teman? Bahan yang dibutuhkan adalah tepung sagu, santan, dan tentu saja selada segar yang sudah ditumbuk halus. Campur semua bahan sampai merata. Selanjutnya, masak adonan selama kurang lebih 15 menit. Setelah mengental, angkat dan dinginkan. Boleh kan Bi kita warnain biar tampilannya jadi lebih menarik, supaya hasilnya enak dipandang dan nendang di lidah. Sekarang saatnya mencetak. Baru deh dicetak menjadi putu mayang yang menarik. Meskipun bahan dan alatnya sederhana, kita tetap kok bisa berkreasi membuat makanan sehat dan lezat. Teman di rumah juga bisa mencobanya. Setelah dicetak, sekarang waktunya dikukus. Awas, hati-hati panas. Kue-kue ini akan matang setelah berada dalam panci selama kurang lebih 15 sampai 20 menit. Terima kasih, Bu. Teman, menikmati putu mayang kurang lengkap tanpa sirup gula. Bahannya adalah campuran gula pasir, santan, gula merah, dan garam. Biar makin spesial, Bibi akan menambahkan buah nangka sebagai pelengkap. Ini dia, kue putu mayang daun selada dengan sirup buah nangka. Enak banget. Rasanya manis dan segar. Oh iya teman, kue seperti ini bisa menjadi pilihan makan sayur dengan cara yang tidak biasa. Teman, terima kasih ya sudah ikut keseruan kami di Kabupaten Lampung Timur. Salam cinta anak Indonesia, salam bocah petualang.